Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran pengelolaan kelas. Pada video ini, kami kelompok 12 kelas 3C akan membahas mengenai hambatan-hambatan yang bisa terjadi dalam pengelolaan kelas. Sebelum memulai pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Milati Farihatu Syifa dengan NIM 2401117 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Depa Nopianti dengan NIM 2408578. Perkenalkan, nama saya Firda Miftahul Janah dengan NIM 2408493. Apa itu hambatan dalam pengelolaan kelas? Hambatan dalam pengelolaan kelas adalah segala bentuk kesulitan, gangguan, atau faktor yang menghalangi guru dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan efektif. Hambatan ini dapat muncul dari perilaku siswa, strategi mengajar guru, kondisi fisik kelas, maupun lingkungan sosial sekolah. Jika hambatan tidak diatasi, proses pembelajaran menjadi kurang optimal, tujuan tidak tercapai, dan dinamika kelas menjadi sulit dikendalikan. Jenis-jenis hambatan dalam pengelolaan kelas, yaitu ada hambatan dari peserta didik. Yang pertama ada perilaku mengganggu. Beberapa siswa sering ribut, tidak memperhatikan, atau berpindah tempat tanpa izin sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar. Siswa terlihat pasif, tidak semangat mengikuti kegiatan, serta kurang inisiatif untuk bertanya atau mencoba. Yang ketiga, perbedaan kemampuan akademik. Rentang kemampuan yang terlalu jauh membuat guru harus menyesuaikan materi dan tempo, sehingga tidak semua siswa bisa mengikuti dengan optimal. Yang keempat, masalah emosional atau sosial. Ada siswa yang terlalu pemalu, mudah marah, agresif, atau sering terlibat konflik, sehingga mempengaruhi interaksi di kelas. Yang kelima, ada ketidaksiapan belajar. Siswa yang tidak membawa alat belajar atau tidak mengerjakan tugas menjadi kurang siap mengikuti pembelajaran dan menghambat proses belajar kelompok. Selanjutnya ada hambatan dari guru. Yang pertama, strategi pembelajaran yang monoton. Guru yang menggunakan metode mengajar yang sama terus-menerus membuat siswa cepat bosan dan kurang tertarik. Yang kedua, kurangnya variasi metode dan media. Minimnya penggunaan media pembelajaran atau variasi aktivitas menyebabkan pembelajaran terasa kaku dan tidak interaktif. Yang ketiga, instruksi yang kurang jelas. Arahan yang terlalu cepat, tidak detail, atau tidak disertai contoh membuat siswa bingung harus melakukan apa. Yang keempat, kurang tegas dan inkonsisten. Jika aturan tidak ditegakkan secara konsisten, siswa cenderung mengabaikannya sehingga kedisiplinan kelas menurun. Yang kelima, hubungan guru dan siswa kurang positif. Komunikasi yang kurang hangat atau guru terlihat terlalu kaku membuat siswa enggan berinteraksi, sehingga suasana kelas kurang harmonis. Hambatan selanjutnya ada hambatan dari lingkungan kelas. Yang pertama itu ada pencahayaan yang kurang baik. Nah, kelas yang terlalu gelap ataupun terlalu silau membuat siswa sulit melihat materi, cepat lelah, dan akhirnya kurang fokus. Pencahayaan yang tidak tepat adalah salah satu faktor fisik yang cukup berpengaruh pada kenyamanan belajar. Lalu yang kedua ada ruangan yang berisik. Nah, kebisingan dari luar maupun dalam kelas dapat mengganggu konsentrasi siswa. Guru juga akan jadi lebih sulit menyampaikan penjelasan dengan jelas. Kondisi ini membuat proses belajar tidak berjalan dengan optimal. Lalu yang ketiga itu ada tempat duduk yang kurang nyaman. Nah, hambatan ini muncul ketika meja dan kursi itu tidak sesuai dengan kebutuhan fisik siswa. Misalnya, terlalu tinggi, terlalu rendah, sudah goyang,
atau permukaannya tidak rata. Kondisi seperti ini akan membuat siswa itu akan cepat pegal, sulit menjaga posisi duduk yang baik, dan akhirnya mudah kehilangan fokus saat belajar. Lalu selain itu juga penataan tempat duduk yang tidak pas, misalnya terlalu rapat, tidak ada ruangan bergerak, atau susunannya tidak mendukung aktivitas kelompok, juga membuat siswa sulit berinteraksi. Lalu yang keempat itu ada ruang kelas yang terlalu penuh atau sempit. Ketika jumlah siswa tidak sebanding dengan luas ruangan, aktivitas belajar akan jadi terbatas. Siswa sulit bergerak, guru sulit memantau, dan suasana kelas menjadi kurang kondusif. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada peralatan belajar yang kurang lengkap. Nah, keterbatasan fasilitas seperti papan tulis, spidol, buku, atau alat peraga membuat kegiatan belajar itu tidak berjalan dengan maksimal. Guru harus berimprovisasi dan seringkali proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Itulah beberapa hambatan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas agar proses pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan efektif. Nah, jenis hambatan yang terakhir itu ada hambatan dari lingkungan sosial. Yang pertama itu ada hubungan siswa dengan guru. Hubungan yang baik antara siswa dan guru itu sangat penting karena ketika siswa merasa dihargai, didengar, dan nyaman, mereka itu akan lebih berani bertanya, lebih aktif, dan mudah mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua ada hubungan siswa dengan teman-temannya. Nah, interaksi antar siswa juga menentukan suasana kelas. Jika hubungan mereka positif, siswa akan lebih mudah bekerja sama, saling membantu, dan suasana kelas pun akan menjadi lebih kondusif. Dan yang ketiga ada kerjasama saat diskusi atau kerja kelompok. Kerjasama adalah keterampilan sosial yang harus dibiasakan gitu. Dalam berkegiatan kelompok, siswa belajar berbagi tugas, menghargai pendapat, dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat itu ada sikap saling menghargai dan disiplin. Nah, sikap ini membentuk karakter siswa. Ketika saling menghargai diterapkan, konflik bisa berkurang. Sementara disiplin itu akan membantu siswa lebih tertib, mengikuti aturan, dan fokus pada pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ada konflik antar siswa. Nah, konflik seperti bertengkar, mengejek, atau salah paham seringkali muncul. Guru perlu menangani konflik itu dengan bijak, agar tidak mengganggu suasana kelas dan tidak berdampak pada proses belajar. Dan yang keenam ada peraturan kelas dan bagaimana siswa mematuhinya. Nah, setiap kelas itu memiliki aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban. Cara siswa mematuhi aturan ini mencerminkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mereka. Yang terakhir ada kebiasaan kelas. Kebiasaan seperti memberi salam, terus antri dengan tertib, atau berani berpendapat merupakan budaya positif yang harus dibangun. Kebiasaan ini akan menciptakan karakter dan suasana kelas yang lebih baik. Nah, itulah beberapa aspek penting hubungan sosial di kelas yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, dampak hambatan pengelolaan kelas. Yang pertama, konsentrasi siswa menurun. Hambatan dalam kelas membuat siswa kesulitan fokus pada materi. Banyaknya gangguan atau kondisi kelas yang tidak teratur menyebabkan perhatian mereka mudah teralihkan. Yang kedua, yaitu suasana belajar tidak kondusif. Ketika kelas menjadi terlalu ribut atau tidak terarah, suasana belajar menjadi kurang nyaman. Hal ini mengganggu proses pembelajaran bagi siswa maupun guru. Yang ketiga, tujuan pembelajaran tidak tercapai optimal. Guru sering kehilangan waktu untuk mengatasi masalah ketertiban, sehingga materi tidak tersampaikan secara menyeluruh dan hasil belajar menjadi kurang maksimal. Yang keempat, interaksi guru dan siswa kurang efektif. Kondisi kelas yang tidak terkendali membuat komunikasi dua arah menjadi sulit. Guru tidak dapat memberikan umpan balik secara optimal, dan siswa pun kurang memahami materi. Yang terakhir yaitu motivasi belajar siswa menurun. Ketidaknyamanan dalam kelas membuat siswa merasa jenuh atau tidak tertarik untuk belajar. Akhirnya, partisipasi dan keterlibatan siswa ikut menurun. Selanjutnya, upaya menangani hambatan pengelolaan kelas. Yang pertama, menetapkan aturan dan rutinitas kelas. Guru menetapkan aturan yang jelas sejak awal dan menjalankannya secara konsisten. Langkah ini membantu menjaga keteraturan serta meminimalkan perilaku yang mengganggu. Yang kedua,
Menerapkan manajemen kelas yang positif. Guru memberikan apresiasi dan penguatan positif untuk mendorong perilaku baik. Manajemen yang positif membuat suasana kelas lebih tertib dan nyaman. Yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran yang variatif. Metode belajar yang bervariasi dan disesuaikan dengan karakter siswa membuat mereka lebih terlibat, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Yang keempat, mengatur lingkungan belajar yang nyaman. Penataan ruang kelas, posisi tempat duduk, serta ketersediaan alat belajar yang mendukung membantu menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang terakhir yaitu memberikan pendekatan atau perhatian khusus. Guru memberikan perhatian tambahan kepada siswa yang membutuhkan agar mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan dalam kelas. Nah, jadi kesimpulannya itu, hambatan pengelolaan kelas tidak hanya berupa gangguan kecil, tetapi menjadi indikator bahwa proses pembelajaran belum berjalan optimal. Hambatan dari siswa, guru, lingkungan kelas, dan lingkungan sosial menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap metode mengajar, kondisi ruang belajar, serta interaksi sosial di sekolah. Jika tidak ditangani, hambatan ini menurunkan kualitas pembelajaran dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Guru perlu mengambil langkah strategis, mulai dari penegasan aturan, variasi pembelajaran, hingga kolaborasi dengan orang tua, agar kelas menjadi efektif dan kondusif.